Oke, silakan. Shalom, selamat sore ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, sehat-sehat semua ya. Di sore hari ini kita kembali berkumpul, walaupun berbeda tempat, tapi kita tetap bersatu dalam Tuhan untuk mengikuti seminar cinta kasih Allah di sesi yang ketiga ini. Sebelumnya kita sudah melalui 2 minggu ya di tiap hari Sabtu, yaitu membahas tentang apa ibu-ibu? Di sesi 1 kita membahas tentang cinta kasih Allah, bagaimana Allah mengasihi kita. Lalu baru Sabtu depan yang setelah berlalu kita membahas tentang temanya adalah kasih yang menyelamatkan. Dan hari ini bersama saya Samuel, saya dari Palembang tentunya ya, di lingkungan Santa Maria Ratu Damai, itu masih satu lingkungan dengan Bu Heni Sulastri. Nah, kita akan membahas tentang Roh Kudus membaharui hidup kita. Baik Bapak, baik Ibu-ibu semua, tetap semangat ya, dan terima kasih untuk kesetiaannya. Kita mulai sesi ini. Pertama-tama kita mulai dengan tujuan Ibu-ibu. Tujuan dari sesi 3 ini adalah ada 3. Yang pertama bersaksi atas kenyataan bahwa kabar baik itu memang sungguh-sungguh kabar yang menggembirakan dan patut disyukuri. Lalu menyadarkan peserta bahwa suatu hidup baru sedang disediakan Tuhan bagi kita, serta dapat diperoleh melalui keterbukaan dan penerimaan kita akan pencurahan Roh Kudus. Dan yang 3, membantu peserta untuk melihat bahwa hidup baru itu didasarkan dalam suatu relasi yang dihayati dengan Tuhan. Ibu-ibu, saya jelaskan ini ya dari tiap-tiap nomor 1 sampai 3 bahwa kabar di nomor 1 dikatakan bahwa kabar baik itu memang sungguh-sungguh kabar yang menggembirakan dan patut disyukuri. Itu kabar tentang apa, Ibu-ibu? Kabar baik itu ialah tentang hidup baru yang Bapa sediakan bagi kita. Tentunya Bapa di surga adalah Bapa yang sangat baik. Dia menginginkan kita memiliki hidup yang baru. Hidup yang baru ini adalah hidup yang penuh dengan kelimpahan, ya, hidup yang berlimpah. Siapa yang nggak mau hidup penuh kelimpahan? Hidup kelimpahan dalam Bapa di surga itu tidak hanya soal materi, tapi melimpah dalam hal-hal lainnya, dalam semua aspek. Berlimpah damai sejahtera, ketenangan, berlimpah pengampunan di hati, bahkan berlimpah syukur, dan masih banyak lagi kelimpahan. Punya sahabat, mungkin punya keluarga yang baik, itu sesuatu yang kita patut syukuri. Namun ibu-ibu, di sini kita bisa mendapatkan itu semua, ada satu syarat di nomor 2, yaitu asalkan kita mau membuka hati kita agar Roh Kudus yang ada di dalam diri kita ini bisa terus berkarya. Nah, syaratnya cuma satu, kita mau terbuka nggak hati kita, dan kita mau menerimakah Roh Kudus, kehadiran Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Dan di poin yang ketiga ialah agar kita bisa melihat bahwa hidup baru itu didasarkan relasi yang dihayati dengan Tuhan. Tentunya suatu relasi harus dengan Tuhan ya, jangan relasi dengan yang lain-lain, dengan kuasa-kuasa lain, tapi relasi yang erat dengan Tuhan. Seperti itu, Ibu-ibu. Nah, di sini ada gambar surga nih, tapi ketutup tulisan ya. Intinya adalah bahwa Bapa menghendaki semua manusia mempunyai hidup baru. Bapa kita di surga adalah Bapa yang sangat baik. Dan untuk kita mempunyai hidup baru, Dia mengutus putranya ke dalam dunia ini agar kita dapat menerima sumber hidup baru, yaitu Roh Kudus sendiri.
Inilah suatu kabar gembira yang tadi sudah kita bahas ya. Bapa menghendaki kita untuk mempunyai hidup baru yang berlimpah akan segala sesuatunya. Dan hidup baru itu bisa diterima dengan cara menerima kehadiran Roh Kudus. Ibu-ibu, seringkali kekristenan kita tidak hidup secara spiritual. Tapi Allah memperbaharui gerejanya dengan mencurahkan rohnya yang menyegarkan. Maksudnya bagaimana ibu-ibu? Bahwa seringkali kehidupan kita secara Kristiani itu mungkin hanya suam-suam kuku ya selama ini. Istilahnya nggak ada gregetnya gitu. Ke gereja hanya sebatas rutinitas saja. Mungkin Katolik KTP atau Katolik napas saja ya, Natal dan Paskah. Apalagi sekarang lagi pandemi, kita semua online. Memungkinkan kita kurang fokus dalam berelasi dengan Tuhan. Nah, dengan keadaan seperti itu, Allah Bapa menghendaki kita dengan cara memperbarui gerejanya, yaitu mencurahkan rohnya yang menyegarkan. Tentunya tujuannya agar kita semakin disegarkan dan kita semakin hidup kita secara spiritual semakin disemangati dan semakin menghayati kehadiran Bapa di dalam hidup kita ini yang selalu menaungi kita. Bapa mengutus putranya ke dalam dunia untuk membawa hidup baru bagi kita tentunya ya. Nah, ibu-ibu, putranya di sini adalah Yesus sendiri ya, yang diutus untuk membawa kehidupan baru bagi kita. Bila kita mengikuti Yesus, kita dapat memiliki kebebasan dan hidup baru. Nah, di dunia ini sendiri, pernahkah ibu-ibu berpikir ya, kalau kita mau mendapatkan sesuatu yang baru, misalnya pengen punya rumah baru, selalu ada pengorbanan, ada harta yang harus kita keluarkan ya untuk membeli tempat tinggal. Ataupun kalau kita mau naik jabatan di tempat kerja atau karir, kita harus bekerja keras. Namun, cara untuk agar kita bisa memperoleh hidup baru itu di sini bukan sesuatu yang sangat sulit, Bapak Ibu, Ibu-ibu. Dikatakan asalkan kita mau mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus dengan cara apa? Mengikuti ajaran Yesus sendiri. Misalnya ajaran cinta kasih, ajaran membayar pajak, misalnya membayar pajak kepada kaisar. Dan di sini akan membuat kita memiliki kebebasan yang baru. Dan juga di sini dikatakan bahwa di dalam Dia semua dosa-dosa kita dapat diampuni. Apapun yang telah dilakukan dan setiap halangan antara kita dan Bapa dapat dimusnahkan. Ini suatu poin yang sangat ini ya, penuh kemurahan ya dari Bapa bagi kita. Bahwa apapun dosa kita, baik yang sudah kita lakukan, semua itu bukanlah suatu halangan untuk kita bisa memperoleh hidup baru. Jadi kita tahu bahwa setiap dari kita tidak ada yang sempurna, ibu-ibu. Asalkan kita mau mengakui dosa kita berusaha hidup lebih baik lagi, tentunya kita bisa memperoleh hidup baru yang Bapa janjikan. Lalu sesudah Yesus bangkit dari mati dan naik kepada Bapa di surga, Ia mengutus Roh Kudus untuk membawa hidup baru bagi kita.
Nah, ibu-ibu mungkin bertanya ya, sebenarnya mengapa kita harus hidup baru mungkin ya, seperti itu ya. Dari tadi ngomonginnya hidup baru terus ya. Selain daripada hidup baru itu membawa kelimpahan, ataupun karena hidup baru merupakan suatu kehendak dari Bapa, tapi namun hidup baru itu juga memiliki penerimaan akan Roh Kudus. Karena apa? Karena Roh Kudus itu dapat mengubah, karena peran Roh Kudus itu bisa merubah diri kita. Salah satu peran Roh Kudus itu ialah kita dapat mengenal Allah sebagai Bapa yang mencintai dan memelihara kita. Lalu membuat kita mengalami cinta Allah dengan kehadirannya dengan cara yang baru. Allah berbicara dalam hati, mengajar dan membimbing. Dan terutama Tuhan Yesus menjadi prinsip dasar dan dalam cara hidup kita. Tentunya kita mau ya mengalami cinta Allah dan mengenal Bapa, bahwa kita punya Bapa yang begitu mengasihi kita. Mungkin banyak persepsi di dunia ini, Bapa di dunia ini memang tidak sempurna. Bapa yang keras mungkin misalnya ya dalam mengajar anaknya. Tapi kita mempunyai jaminan bahwa kita memiliki relasi yang baik dengan Bapa. Tentunya semua itu dimulai saat kita menerima kehadiran Roh Kudus di dalam diri kita. Selain daripada itu, Roh Kudus dapat mengubah kita, yaitu akan membuat kita dapat berdoa dengan cara yang baru, ibu-ibu. Berdoa dengan cara yang baru ini membuat kita berdoa yang lebih berpusat kepada Allah. Lalu doa kita lebih kepada puji dan syukur. Saya sharing sedikit dulu, kalau saya berdoa hanya suatu rutinitas saja, tanpa menghayati pengalamannya ya. Misalnya saat makan, saya berdoa seringkali hanya ingat doa sebelum makan. Sementara doa sesudah makan, sudah kenyang, sudah lupa ya untuk berdoa, mengucap syukur. Tapi setelah menerima Roh Kudus, saya merasa mengalami perubahan. Jadi sekarang setelah makan selalu mengucap syukur tentunya ya, dengan kemurahan Tuhan yang sudah memberikan berkat rezeki bagi saya. Jadi tidak lupa untuk mengucap syukur. Selain itu, doa menjadi suatu kebutuhan di dalam hati saya. Seperti layaknya kita perlu makan, kita perlu olahraga, perlu minum. Karena tanpa doa, saya rasakan tidak bisa berbuat apa-apa, dan hati merasa damai sejahtera saat berdoa. Dan terlebih lagi di sini berdoa dengan cara baru, yaitu membuat kita dapat berdoa dalam bahasa roh. Ibu-ibu yang pernah ikut persekutuan doa pada saat penyembahan pasti pernah melihat ya orang berbahasa roh seperti apa. Mungkin mengucapkan kata-kata yang kurang jelas ya, mulutnya bergetar, ataupun juga mengeluarkan kata-kata yang intinya kita sendiri tidak mengerti apa itu ya, seperti orang kesurupan mungkin ya.
Nah, apa sih sebenarnya bahasa roh itu? Di 1 Korintus 14 ayat 2 sampai 4 kita baca ya. Saya bacakan saja. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasehati, dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri, tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Seperti itu. Di ayat 14 ayat 2 dikatakan bahwa sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Berarti hanya diketahui oleh Bapa ya yang menerima komunikasi dari kita. Nah, di sini juga ada kata-kata bahwa siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Membangun itu berarti maksudnya gimana, Ibu-ibu ya? Membangun diri ini maksudnya untuk menguatkan diri kita. Seringkali hati kita lemah sebagai manusia. Kadang kita galau, kadang kita merasa depresi dengan masalah, ataupun juga kadang kita punya banyak masalah, punya beban berat. Ya. Nah, dengan bahasa roh ini akan menguatkan hati kita saat kita berkata-kata dengan bahasa roh. Dan memungkinkan Tuhan menangkap maksud kita, sehingga dari situ Tuhan akan memberikan kelegaan dalam hati kita. Lanjut, bahwa karunia doa bahasa roh itu sebagai sarana pertumbuhan spiritual. Doa yang diinspirasikan Roh Kudus sendiri untuk memuji Allah. Dan doa yang diinspirasikan Roh Kudus apabila tidak dapat berdoa secara memadai. Karena kata-kata kita ini terbatas, Ibu-ibu ya. Bahasa kita yang kita pakai untuk berdoa terbatas. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan-Mu. Mungkin juga kita menyembah Dia ya dengan kata-kata yang mungkin itu-itu saja. Engkaulah kekuatan, Engkaulah keselamatan gunung batu. Tapi dengan berdoa dengan bahasa roh, itu menjadi suatu bahasa yang lebih luas lagi yang kita ungkapkan kepada Tuhan. Nah, juga bahasa roh ini seperti ini, Ibu-ibu kita kondisikan ya. Seringkali kita mau berdoa tapi kita tuh tidak tahu kita mau doa apa sih sebenarnya ya. Kita butuh pimpinan Tuhan. Ya Tuhan, bimbing aku misalnya. Ya kita mengeluarkan bahasa roh yang sudah dikaruniakan sehingga doa kita bisa sampai kepada Bapa dengan tepat. Agar setiap apa yang kita doakan itu menjadi yang terbaik untuk kita, terbaik untuk orang lain, ataupun terbaik untuk bangsa dan negara dan sekitar kita. Seperti itu. Ini adalah sebuah ilustrasi bayi ya. Misalnya kita yang ibu-ibu yang punya bayi di rumah ataupun punya cucu masih bayi. Kita kadang mau melucu atau mau bercanda nih sama bayi kita. Bayi kan belum bisa berbahasa ya. Jadi mungkin kita paling gitu atau nang ning nung. Nah, lalu bayi itu bisa tertawa. Sebenarnya kita nggak tahu nang ning nung itu apa misalnya ya. Demikian juga seperti itu bahasa roh. Konsepnya sama. Kita tidak mengerti, tapi Bapa di surga mengerti maksud kita. Dan dua-duanya baik yang menghibur atau dihibur sama-sama merasa bahagia. Kita sendiri pun bahagia kok mendengar bayi yang tertawa misalnya ya, responnya ya. Demikian Bapa di surga juga
bahagia, sangat bahagia sekali saat kita mengungkapkan doa kita dengan doa bahasa roh. Lalu Roh Kudus dapat mengubah kita melalui kita menjadi semakin rajin membaca kitab suci, mengikuti ekaristi, dan rajin dalam setiap sakramen-sakramen kita menjadi lebih hidup, ya. Lalu buah-buah roh yang semakin berkembang di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ada 9, Ibu-ibu. Kasih, ya, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, kesetiaan, kebaikan, penguasaan diri. Nah, di sini saya mau kasih contoh yang kesabaran. Kalau saya ini dulu orangnya nggak sabaran sekali, ibu-ibu, ya. Kalau misalnya ngantri, apalagi diserobot orang, langsung emosi. Sama sekali nggak ada pengendalian diri mungkin, ya, gitu ya, emosi, ya. Nah, tapi saya rasakan secara berproses setelah menerima hidup baru, saya menjadi orang yang berubah lebih sabar. Suatu ketika saat mengantri di minimarket, saat itu antrian lumayan panjang, ya, bersebelahan lagi kalau antrian di minimarket gitu, ya, bukannya ke belakang malah ke samping gitu, ya. Nah, sementara barang saya ini kebetulan mungkin bulannya masih bulan muda gitu, ya, hari muda, yaitu lagi penuh keranjang saya gitu, ya. Sementara orang di samping saya ini cuma menenteng satu cangkir botol minum Aqua misalnya. Nah, saya puji Tuhan, kok bisa ya saya menawarkan dia, silakan duluan Mas. Paling cuma cetet dikit aja kan gitu, ya. Dan orang itu berterima kasih sama saya. Dan itu saya rasakan bahwa saya mengalami perubahan di situ, ya. Dalam hal kesabaran dan dalam hal kemurah hatian tentunya, ya. Lalu yang ketiga, menerima karunia roh untuk melayani Allah. Karunia di sini macam-macam, ya. Nanti sesi selanjutnya akan ada sesi menerima karunia Allah. Mungkin akan lebih jelaskan lebih lagi, ya. Ada karunia penyembuhan, ya. Dan karunia melayani ini tidak kalah pentingnya. Bagaimana kita memberikan hati kita dengan komitmen, ya, dengan hal kecil saja, ya. Itu juga sesuatu yang menyenangkan bagi Allah. Misalnya melayani menjadi aser mungkin, ya. Kita bersikap ramah gitu, ya. Atau sebagai tata laksana di gereja seperti itu. Kita lanjut, Ibu-ibu. Kepenuhan hidup dalam roh dimulai pada waktu kita menerima doa pencurahan roh. Nah, awalnya mungkin ibu-ibu bertanya-tanya nih, bagaimana memulainya, ya, untuk hidup di dalam Roh Kudus itu. Mulainya adalah saat kita menerima doa pencurahan roh. Makanya tetap setia, ya, ibu-ibu, ya, ikut sesi demi sesi. Bahkan sampai nanti bulan Desember nanti, ya, tetap ikutin setia, ya. Kita akan menerima doa pencurahan roh di satu sesi. Nah, menerima doa pencurahan roh itu akan membuat hidup kita penuh dalam kuasa Roh Kudus tentunya, ya. Mengalami kehadiran Roh Kudus yang akan mengubah kita, mengubah mungkin dalam dulunya penuh rasa tidak enak di hati, masih ada rasa amarah, dia mengubah kita dengan sukacita dan damai sejahtera. Dan juga merupakan pembebasan kuasanya. Apa yang dimaksud dengan pembebasan kuasanya ini? Ibu-ibu, pembebasan kuasanya ini seperti suatu aktivasi, ya, untuk mengaktifkan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita.
Oleh karena itu, doa pencurahan roh ini tidak sama dengan sakramen baptis. Dibaptis dalam roh bukanlah merupakan penerimaan Roh Kudus yang pertama kali, melainkan lebih merupakan pembebasan kuasanya. Membebaskan kita dari apa, Bapak Ibu-ibu ya? Segala yang menghalangi. Mungkin perasaan, mungkin pikiran kita ya terlalu mengandalkan pikiran kita sendiri, akal budi kita. Dan juga dosa kita yang menghalangi kuasa Roh Kudus. Sebab oleh karena itu, disinilah maksud dari pembebasan kuasanya untuk membebaskan segala penghalang dalam diri kita. Sebab kita menerima Roh Kudus saat sakramen permandian dan penguatan. Bahwa kita sudah menerima ibu-ibu Roh Kudus saat kita dibaptis dan saat kita sakramen inisiasi. Tapi seringkali kita tidak sadar bahwa diri kita ini ada Roh Kudusnya. Oleh karena itu, kita harus aktivasi dengan cara menerima doa pencurahan roh. Seperti itu. Tiap-tiap orang mengalami perubahan yang berbeda-beda setelah doa pencurahan Roh Kudus. Di setiap kita mungkin juga ada yang baru pertama kali mengikuti seminar cinta kasih ini, atau mungkin juga sudah ada yang beberapa kali. Tapi dari semua itu, tujuannya adalah agar kita mendapat pengalaman lebih dalam dan penuh dengan adanya kehadiran Roh Kudus. Kalau saya sendiri, ibu-ibu, dulu mengikuti seminar hidup baru, saya ikuti demi sesi, lalu sampai kepada sesi pencurahan. Setelah melakukan doa pencurahan itu didoakan, jujur saya tidak merasakan apa-apa, ibu-ibu. Tapi ada juga teman-teman saya yang mendapat karunia basa roh, ada mendapat manifestasi yang lain. Misalnya lidahnya bergetar seperti orang kesetrum mungkin ya, ada yang resting ya. Atau jatuh ya itu ya, mungkin nanti akan lebih dijelaskan lagi di sesi sebelumnya. Nah, yang terpenting sebenarnya bukan itu, ibu-ibu ya. Itu semua mungkin hanya sebatas hadiahnya saja ya. Pengalaman-pengalaman. Tapi yang lebih penting adalah hati kita. Apakah hati kita damai sejahtera saat menerima Roh Kudus? Yang saya alami, hati saya penuh dengan ketenangan saat itu. Setelah didoakan dan menerima pencurahan Roh Kudus. Itu yang lebih penting. Untuk mengalami pencurahan Roh Kudus, tidak tergantung apakah seseorang sudah atau belum menerima sakramen baptis. Karena yang terpenting adalah keinginannya untuk mengenal dan mengalami Allah di dalam diri kita. Bahkan kita berdosa pun, ataupun sekotor apapun diri kita, asalkan kita mau punya keinginan yang kuat, ya kita bisa tentunya ya menerima pencurahan roh itu. Bukan menjadi penghalang dari setiap dari kita ya. Ataupun kita baru belajar, kita baru memulai menjadi agama Katolik mungkin. Itu bukan jadi suatu penghalang orang baru ataupun orang lama. Yang terpenting adalah niat kita dulu untuk terbuka pada pimpinan Roh Kudus. Doa pencurahan roh sebagai awal dari kehidupan yang baru. Setelah nanti kita mengalami pencurahan roh, maksud saya, itu bukanlah suatu akhir, tapi merupakan suatu awal
dalam diri kita. Biasanya setelah kita mengalami pencurahan roh, hati kita timbul semangat, timbul berapi-api ya. Dan seterusnya kita akan membawa kita menuju kematangan rohani yang semakin bertumbuh. Dan makin tumbuh kerinduan, persatuan dan persahabatan dengan Kristus setiap hari, rasa damai, melihat diri sembuh, dan menjadi orang yang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan relasi yang semakin baik dengan Tuhan dan sesama. Ini saya juga sama ini Bu, ibu-ibu ya. Pada saat setelah saya mengalami pencurahan roh, ya tentunya berproses. Saya membuat hati saya semakin rindu untuk memuji dan menyembah Tuhan setiap hari. Kalau dulu saya tadi cerita doa cuma sebatas formalitas. Kalau sekarang doa bisa lebih sungguh-sungguh. Doa memang penuh niat. Kalau dulu doa cuma mungkin hanya permohonan saja. Tapi sekarang doa lebih banyak bersyukur, bahkan bersyukur atas segala masalah yang menimpa ya. Karena saat mengalami masalah itu di situ kuasa Tuhan bekerja. Dengan masalah itu malah membuat kita menjadi semakin dekat dan mengandalkan Tuhan. Baik ibu-ibu, sebelum ke pertanyaan sharing, di sini saya mau memberi ilustrasi terlebih dahulu ya. Saya sudah menyiapkan ini di sebelah saya alat-alatnya ya. Sebentar ya. Nah, ibu-ibu, di sini ada sebuah gelas yang berisikan air. Air bening, air mineral ya. Lalu air ini saya akan menuangnya dengan madu. Saya nggak sebut merek ya, karena nggak di-endorse ibu-ibu. Oke, madunya saya tuang ke dalam segelas air ini. Sudah cukup ya. Nah, gelas ini sudah, apakah terlihat ya? Mudah-mudahan terlihat. Di gelas ini, gelas yang bening ini sudah ada madunya. Tetapi madu tersebut yang berwarna kuning kemerah-merahan ini ada di bagian bawah. Nah, kalau saya cicipi air ini, saya minum ya, ibu-ibu ya, sekalian aus ini ya. Kira-kira rasanya gimana ibu-ibu? Manis nggak? Nggak manis ya ibu-ibu ya, belum manis. Nggak ada rasa apa-apa, campa. Nah, bagaimana membuat air ini bisa manis? Bisa maksimal, sudah dituangin madu, sia-sia dong ya. Nggak manis masa. Kita perlu satu bantuan alat lagi. Sebentar, yaitu sebuah sendok untuk mengaduknya, untuk mencampurnya dengan air. Nah, ini sudah terlihat bahwa warna dari air ini semakin keruh ya, dan sudah bercampur dengan madu menjadi air madu. Nah, kira-kira kalau Samuel minum air ini rasanya gimana ibu-ibu? Segar, sudah terasa manis ibu-ibu ya. Nah, ilustrasi ini mau menggambarkan apa? Bahwa kita sudah menerima Roh Kudus pertama kali dalam hati kita, dari gelas yang masih bening itu, dalam air yang bening itu, kita sudah menerima Roh Kudus. Maksudnya hati kita yang air putih tadi, kita menerima Roh Kudus saat
saat ditaruh madu ya. Namun ternyata Roh Kudus yang sudah tercurah tadi dalam ilustrasi madu itu terkumpul di dalam dan belum maksimal. Oleh karena itu kita perlu mengaktifasinya, kita perlu mengolahnya dengan doa pencurahan roh, yaitu dengan menggunakan sendok tadi ya untuk diaduk dan berproses sehingga akhirnya rasa air madu itu bisa bercampur dan kita bisa menikmati rasa manis dari madu tersebut. Nah, ibu-ibu, semoga kita bisa lebih semakin memahami hidup baru yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Semoga Roh Kudus selalu membaharui hidup kita. Mari kita lanjut ke pertanyaan sharing. Ini bisa ibu-ibu sharingkan di kelompoknya masing-masing. Saya akhiri sesi 3 ini. Terima kasih untuk kesediaannya untuk mengikuti sesi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Thank you, Sam. Oke. Lisa mau kasih masukan duluan? Boleh Pak Surya. Ya, Makasih silakan. Samuel untuk usahanya luar biasa. Karena saya tahu banget nih Samuel ini kerja dari pagi sampai malam. Memperbaiki. 4 jempol. Waduh. Jadi yang pertama, Sam, ini biar makin smooth ya. Jadi saya juga pernah bicara sama Pak Surya mengenai ini. Dari satu slide ke slide berikutnya, itu kita menghubungkan itu mesti smooth. Jadi jangan sampai misal dari slide 1 ke slide 2, itu kita seperti berbicara topik yang berbeda. Gitu ya, paham ya Sam ya? Jadi untuk masuk ke slide berikutnya, Sam juga sudah harus menyiapkan kata-kata apa yang menjadi penghubung sehingga alurnya itu nyaman didengar oleh peserta. Jadi tidak ada sesuatu yang seperti terputus gitu loh, Sam. Ya, jadi saya perhatiin tadi beberapa slide itu, tiba-tiba nanti saya bilang, oh, Roh Kudus, tiba-tiba ini kemana gitu. Oh, Roh Kudus itu adalah pribadi yang dijanjikan Allah, ya. Waktu dia terangkat ke surga, dia katakan bahwa aku akan memberikan padamu penghibur yang lain atau penolong yang lain, itu bisa nyambungnya ke situ, Sam ya. Jadi jangan tiba-tiba serta-merta tiba-tiba bilang Roh Kudus gitu loh. Jadi ini contoh aja ya, contoh aja. Jadi benar-benar harus nyambung. Itu yang pertama. Terus tadi saya notice banget ini ada beberapa istilah-istilah yang Sam harus menjelaskannya itu sampai ibu-ibu tuh paham. Misal, kalau Roh Kudus hadir pada seseorang, ya, itu dikatakan ia akan mengalami satu kebebasan yang baru. Nah, kebebasan baru ini saya masih jelasin. Apa maksudnya kebebasan yang baru? Waktu kita belum kenal Roh Kudus, dalam pikiran kita yang namanya bebas itu aku bebas melakukan apa yang aku mau. Betul kan? Nah, tetapi waktu kita kenal Roh Kudus, kebebasan yang baru yang kita alami itu apa? Ternyata waktu dulu saya bebas melakukan apa yang saya mau, ternyata itu Tuhan tidak suka dan itulah yang namanya dosa. Nah, dosa itu membuat saya menjadi budak dosa. Saya terikat dengan dosa, saya tidak bisa melepaskan diri dari dosa. Tapi waktu saya kenal Roh Kudus, saya bisa melepaskan semua dosa itu bukan dengan kemampuan saya. Dan saya sungguh menjadi orang yang merdeka karena apa? Saya bukan lagi menjadi budak dosa. Tapi saya menjadi milik Kristus. Nah, itu kebebasan yang seperti itu tuh mesti dijelasin. Tadi tuh orang nggak paham Sam apa yang dimaksud dengan kebebasan yang baru itu. Gitu. Nah, terus yang berikutnya istilah membangun diri. Nah, istilah-istilah ini kan banyak hal-hal yang
yang buat orang yang sangat awam itu dia mesti bingung nih. Kenapa doa bahasa roh itu bisa membangun diri? Nah, membangun diri itu sebetulnya diawali dengan apa? Dengan relasi. Jadi yang harus ditekankan adalah di dalam bahasa roh itu relasinya itu bisa lebih kuat dengan Allah. Relasi yang kuat itu akan menimbulkan cinta yang lebih besar, iman yang lebih besar kepada Allah, ya. Jadi kita makin kenal pribadinya dia, bahwa dia mencintai kita, dan itu akan membuat kita juga menjadi tumbuh cinta dan tumbuh iman. Nah, ini yang maksudnya membangun diri itu, Sam. Tumbuh iman, tumbuh cinta kepada Tuhan. Nah, makanya tadi saya bilang kan, saya bisa lebih kuat. Nah, ini ada satu hal yang terputus nih antara membangun diri, tiba-tiba saya bilang saya menjadi lebih kuat. Nah, itu harus dijelasin benar-benar. Kenapa bisa menjadi lebih kuat dengan hubungannya dengan membangun diri. Ini sesi ini nih rada berat memang sih sesi 3 ini, karena kita menceritakan satu pribadi yang banyak orang tuh nggak pernah kenal sebelumnya, Sam. Jadi ini kita harus kasih tahu benar-benar ini loh perannya itu, gitu loh. Ya, jadi ini memang sesi yang paling krusial sih di SHDR ini. Saya tuh selalu kalau pas bawain sesi 3 itu memang persiapannya rada ekstra karena ini banyak sekali hal baru yang kita berikan sebagai pemahaman. Kalau kita ngomong cinta kasih Allah, penyelamatan itu mungkin agak oke lah ya. Tapi ini adalah menceritakan satu pribadi yang orang banyak itu seringkali itu nggak pernah tahu Roh Kudus itu siapa. Itu. Terus tadi ada slide, banyak nih Pak Suryo. Nggak apa-apa, lanjutin aja. Tadi ada slide yang doa pencurahan Roh Kudus versus sakramen baptis. Nah, itu ada yang belum dikoreksi, Sam. Masih ada baptisan dalam roh, itu tolong dikoreksi dengan pencurahan Roh Kudus ya. Biar konsisten. Yang mana ya, Pak? Sebelum ini, nah dibaptis dalam roh, bukanlah doa pencurahan Roh Kudus harus. Iya, Pak. Oke, Pak. Terus juga Sam, tapi ini harus sangat taktis ya Sam ya. Apa ini? Jadi, akan sangat bagus memang kalau kita menjelaskan apa yang berubah ya. Itu memang harus dengan contoh dan kesaksian Sam pribadi mengenai hidup Sam yang berubah lewat bahasa roh, lalu mengenai sakramen gitu ya. Jadi apa yang Sam dapatkan dari doa pencurahan Roh Kudus sehingga Sam betul-betul bisa mengalami kitab suci, liturgi, itu sakramen itu menjadi hidup kembali. Tapi dengan kesaksian yang singkat ya. Tadi yang mengenai kitab suci, liturgi dan sakramen ini Sam belum menjelaskan sih dengan kesaksian. Ya, jadi jangan cuma dibaca saja. Tadi itu hanya dibaca saja. Habis ngomong itu ngomong buah roh. Jadi ini yang Mbak Lisa bilang. Dari satu poin ke poin berikutnya itu jadi ada penghubung ya. Jadi bukan dua hal yang terpisah gitu loh maksud saya. Jadi benar-benar itu nyambung. Oh, lewat kitab suci, lewat liturgi, lewat sakramen, itu membuat saya juga menjadi makin merasakan sungguh kehadiran Allah tuh nyata. Mungkin banyak orang yang tidak pernah menganggap bahwa misa kudus itu sesuatu yang betul-betul kita alami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Nah, perjumpaan pribadi itu yang mengubahkan Sam, yang membuat kita akhirnya bisa melahirkan buah-buah Roh Kudus. Nah, itu tuh biar nyambung gitu loh, Sam. Jelasinnya, Sam. Gitu. Kira-kira itu ya. Nanti kalau terlalu banyak Mbak Lisa kasih ininya.
Udah. Oke. Oke. Makasih, Pak Mak. Suri. Sama. Ya. Nggak apa-apa ya, Sam ya. Demi kebaikan ya. Nggak mau, nggak mau, Pak. Silakan, Pak. Coba kembali dari slide awal. Ya, ya. Ya. Dari sini ya, Pak ya. Ya, sini udahlah. Ini kan dari sini ya. Ah, Nah, tujuan ini saya nggak perlu menjelaskan apa-apa sebetulnya. oh, Kalaupun perlu menjelaskan sangat singkat gitu loh. Kenapa? Karena tujuan ini nanti dibahas di materi-materi berikut. Gitu. Jadi waktu saya ngebahas materi, ini yang sebetulnya yang dibahas. Nah, nanti kalau ini udah saya bahas dengan bahasa sendiri, takutnya nanti bertentangan sama oh yang ya. isi buku sesungguhnya. Gitu ya, ini nggak perlu dibahas. Yang penting orang tahu bahwa bab 3 ini tujuannya ini gitu. Ya, Apa yang mau kita pelajari, apa tujuannya ini gitu. Jadi setelah orang belajar bab 3, harapannya apa? Dia mau bersaksi kenyataannya ini. Nah, ini tujuannya gitu. Harapannya. Ya. Jadi ini jangan dibahas. Tadi saya lihat saya ngebahas gitu ya. Oke, Oke. Pak. Kasih. Ya. Nggak apa-apa ya, kita banyak-banyak belajar lagi ya. Makasih, Pak. Ya, lanjut. Yang berikutnya. Bapa menghendaki semua manusia mempunyai hidup baru. Dia mengutus putranya. Oke, terus? Lanjut, Pak. Ya, lanjut. Nah, ini gini, Sam. Kenapa tadi Mbak Lisa bilang seolah-olah terputus? Karena yang slide berikutnya sama slide ini kelihatannya nggak berhubungan. Padahal yang slide ini bagian dari slide yang sebelumnya. Coba kita lihat di buku ya. Iya, Pak. Di buku. Megang buku nggak? Buku apa yang megang? Coba. Iya. Ada sebentar, Pak. Bentar, Pak. Ya, Saya ya. ambil dulu. Ya. Oke, Pak. Sudah, Pak. Udah ya. Iya. Oke. Coba kita lihat. Pakai buku yang apa? Yang kuning, Pak. Kuning. Yang kuning. Oke, saya ikutin. Yang kuning-kuning ya. Iya. Coba kita lihat dari judul Hidup Baru dalam Roh bab 3 ya. Terus Romawi 1. Bapa menghendaki semua manusia mempunyai hidup yang baru. Betul ya? Dia mengutus putranya ke dalam dunia agar kita dapat menerima sumber hidup baru, yaitu Roh Kudus. Ini kan slide sebelumnya kan? Iya, Pak. Coba ke slide sebelumnya. Ah. Nah, ini kan? Oke. Coba lihat di situ. Pertama, A. Seringkali kekristenan kita tidak hidup secara spiritual. Jadi, yang slide berikutnya ini penjelasan yang ini. Gitu. Coba kalau kita lihat di slide yang saya ya. Nah, Oke, kalau Pak. slide yang saya malah lebih sederhana. Kehendak Bapak kita mempunyai hidup yang baru. Yang saya kirim tuh. Gitu kan? Makanya dia mengutus putranya. Nah, ini penjelasan yang tadi kan. Mengutus putranya. Lalu saat ini adalah Roh Kudus. Singkatnya begitu kalau yang makanya zaman sekarang Roh Kudus saya tulis di situ. Saat ini adalah Roh Kudus. Lalu di situ ada ayat-ayat kan? Gitu. Ya. Jadi yang ini bagian dari yang slide tadi sebelumnya. Gitu. Oke, nggak apa-apa. Saya bikin terpisah begini, nggak apa-apa. Asal menjelaskannya harus bisa gitu. Ya, gitu. Sebenarnya
Romawi 1, 2, 3 itu urutannya udah enak. Gitu. Pertama, Bapa menghendaki kita hidup yang baru. Makanya diutus Yesus melalui kematian dan kebangkitannya. Lalu pada saat Yesus mau naik ke surga, Yesus janji mau memberikan Roh Kudus. Kan gitu kan? Lalu kalau Roh Kudus datang, nah itu yang bab 2, yang Romawi 2. Kalau Roh Kudus datang, maka kita menjadi manusia yang berubah, yang diubah. Nah, diubah apanya? Nah, tadi yang kata Mbak Lisa bilang, sakramen, kitab suci dirubah. Kitab suci bukan kitab suci yang dirubah. Nah, di situ saya bisa ngasih sedikit sharing. Kalau mau masuk kitab suci ya. Apa yang dirubah? Membaca kitab sucinya dirubah gitu loh. Yang tadinya mungkin tiap malam kita baca. Tapi yang awalnya baca cuma sekedar baca, mungkin sekarang sudah melibatkan Roh Kudus, sudah sungguh-sungguh gitu. Liturgi, mungkin kita datang ke misa waktu itu, ya pokoknya datanglah. Kan cuma hari Minggu, kewajiban. Nyambut komuni, ya pokoknya nyambutlah. Yang kucil, bulat, putih itu. Pokoknya itu saya sambut. Tapi nggak menghayati bahwa itu tubuh Kristus gitu loh. Dulu. Nah, dengan hidup baru ini, berubah saya. Yang putih, bulat, kecil itu sekarang itu tubuh Kristus. Kalau dulu itu hanya makanan ringan, bulat, kecil, putih mungkin misalnya gitu ya. Hanya sekedar itu. Tapi saya tidak menghayati bahwa itu tubuh Kristus. Sekarang akan berubah. Sakramen-sakramen, liturgi. Nah, sakramen-sakramen menjadi hidup. Karena saya lebih menghayati melalui hidup baru ini, melalui Roh Kudus ini. Kalau ke situ. Nah, itu yang bab 2. Yang berubah. Jadi bab 2 itu bicara berubah. Ya. Lalu kapan kita menerima kepenuhan hidup roh itu? Pada saat pencurahan Roh Kudus. Udah, hanya itu sebetulnya. Nah, yang bab 4 itu, yang Romawi 4 itu hanya menceritakan bahwa hidup baru dalam roh ini awal. Tapi tadi ada beberapa. Intinya ke situ ceritanya. Urutannya begitu. Hanya itu aja sebetulnya. Ya. Coba ini berikutnya. Nanti rekamannya saya kasih juga. Nanti saya dengerin ya. Iya. Bapa mengutus putranya ke dalam dunia untuk membawa hidup baru. Nah, ini masuk yang mana ini? Bapa mengutus putranya. Oke, ini masih bagian awal kan? Masih bagian 1. Bila kita mengikut Yesus, kita dapat memiliki kebebasan yang tadi ya. Mana ini? Di dalam dia. Yang C, Pak. Yang C poin 1. Saya singkat. Bapa mengutus putranya ke dalam dunia untuk membawa hidup baru bagi kita. Yesus itu Tuhan. Bila kita mengikutinya, kita dapat memiliki kebebasan baru dan hidup baru. Bila kita mengikuti Yesus, kita dapat. Nah, itu yang kebebasan itu yang tadi Mbak Lisa kasih tahu. Ya. Di dalam dia semua dosa-dosa. Oke, ini kan nulis plak apa yang di buku kan ya. Di dalam dia semua dosa-dosa kita diampuni. Apa yang telah dilakukan dan setiap halangan antara kita dan Bapa dapat dimusnahkan, ditiadakan. Sesudah Yesus bangkit dari mati dan naik kepada Bapa. Nah, dari sini, dari yang ketiga ini masuk ke Romawi 2. Nyambung. Kalimatnya harus nyambung. Jangan putus. Gitu ya. Coba lihat yang kalimat terakhir. Sesudah Yesus bangkit dari mati dan naik kepada Bapa di surga, Ia mengutus Roh Kudus untuk membawa hidup baru bagi kita. Ya kan? Nah, Dia mengutus. Nah, baru masuk. Coba slide berikutnya. Nah, kalau Roh Kudus datang, gitu kan? Kan Dia mengutus nih. Nah, sekarang kalau Roh Kudus datang, saya berubah, gitu. Intinya kan gitu kan. Apabila Roh Kudus datang, maka menjadi manusia yang diubah, gitu. Makanya supaya enak kalimatnya jangan
Roh Kudus dapat mengubah seseorang. Kalau di sini juga kan enggak kan? Kalau Roh Kudus datang, maka kita menjadi manusia yang diubah. Apanya yang diubah? Kan pertanyaannya begitu. Betul nggak? Kalau saya kembali cerita ya, Yesus mati, bangkit. Lalu pada saat dia mau naik surga, dia minta kepada Bapa, atau di ayat tadi, dia akan mencurahkan Roh Kudusnya kepada kita. Kan gitu cerita yang tadi ya. Nah sekarang kalau Roh Kudus datang, Roh Kudus masuk ke dalam diri kita, Roh Kudus datang kepada kita. Perubahan apa yang terjadi? Kan gitu pertanyaannya. Ada perubahan apa yang terjadi? Yang terjadi ini, gitu. Kita mengenal Allah. Coba ya, saya kembali ke sini ya. Mengenal Allah sebagai Bapa yang mengasihi dan memelihara kita. Nah, kita sekarang lebih mengenal lagi bahwa Allah mengasihi kita. Seperti apa mengasihinya? Bab 1. Itu kan kita sudah belajar. Lalu yang kedua, kita akan mengalami kasih Allah dan kehadirannya dengan cara baru. Kalau dulu mungkin kita mengenal cita Allahnya ya cuma sekedar seperti itu, sekarang kita lebih betul-betul mengalami kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan. Nah, itu kita lebih itu. Ya. Terus mengalami Allah berbicara dalam hati kita. Nah, ini kalau bisa dijelaskan. Allah berbicara dalam hati, mengajar dan membimbing. Gimana sih Allah bicara dalam hati? Itu. Kasih contoh. Misalnya Bapak Ibu, kalau kita mau berbuat tidak sesuai dengan firman, itu kadang-kadang di hati kita ada yang negur loh. Ada yang ngingetin, itu jangan, itu jangan. Contoh misalnya ya, kalau kita mau minum minuman keras, minuman beralkohol. Gitu. Pada saat kita mau minum, itu sebenarnya di hati kita ada teguran. Jangan, 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 jangan. Nah, itu arah bicara dalam hati kita. Gitu. Contohnya. Ya, Tuhan Yesus menjadi prinsip dasar dalam cara hidup. Ya. Kita mengenal Yesus, ketuhanan Yesus. Yesus menjadi prinsip dalam cara hidup. Yang mana tuh? Kita mengenal Yesus sebagai Tuhan. Ketuhanan Yesus, oh ini ketuhanan Yesus ya. Iya, Pak. Ketuhanan Romawi Yesus 2A, mulai ya. Romawi 2A yang terakhir, Pak Surya. Kenapa? Romawi 2A. Yang terakhir. Ya. Yang itu ya, ketuhanan, yang D-nya kelewat ya. Oke. Ketuhanan Yesus mulai menjadi prinsip dasar. Oke, 1 tuh ya. Nah, itu A-nya jangan ditinggal. Karena Romawi 2 ini ada A, B, C, D, E. Nah, ini yang A. A itu apa? Mengenal Allah melalui pengalaman. Nah, ini bicara pengalaman. Kalau Roh Kudus datang pada kita, kita akan diubah. Apa yang diubah? Pertama, pengalaman. Pengalaman apa? Mengenal Allah lebih lagi. Mengalami cinta Allah. Allah berbicara dalam hati. Yesus menjadi dasar kehidupan kita. Mengenal. Yang kedua apa? Berdoa dengan cara baru. Jadi kalau yang pertama itu mengenal, yang kedua berdoanya kita dengan cara baru. Coba slide berikutnya. Nah, berdoa cara baru, ini oke lah, dibikin kayak begini ya. Berdoa cara baru. Apanya? Lebih berpusat pada Allah sekarang berdoanya. It's okay. Di dalam doa itu ada puji, ada syukur. Oke, masih oke lah. Berdoa dalam bahasa roh. Ya. Oke, ini di sini masih oke. Tapi jangan lupa ini bagian B. Yang biru itu B. Yang berikutnya yang sebelumnya A-nya belum ditulis. Ya, Pak. Nah, ini harusnya ada kalimat dulu di atas. Nah, ya, oke, lanjut. Lanjut. Nah, ini karunia bahasa roh. Ini nantilah besok saya jelasin ya. Kita lewat aja ya. Besok kan kita kumpul lagi kan ya, Lisa ya. Iya, iya betul Pak Surya. Jadi Ya. Samuel, besok itu ada pembekalan untuk fasilitator khusus menjelaskan mengenai karunia bahasa roh. Karena itu akan menjadi materi di pertanyaan sharing. Biar pas bisa menjelaskan ke domba-domba. Hadir bisa saya besok?
Jam berapa ya, Mbak? Jam 8 ya Pak Surya? Iya, kalau nggak salah jam 8. Jam 8 ya. Mungkin saya denger aja nggak apa-apa ya. Iya, besok dengar aja. Denger aja ya. Cuma dengar. Oke, kalau denger aja. Maksud saya ini yang ini sekarang nggak saya bahas, tapi dengarnya besok aja. Oh Gitu iya, ya. Pak. Oke, Pak. Oke, ini lewat aja dulu. Siap. Karunia bahasa roh. Sarana ini yang mana ya? Ini mah nggak ada di sini ya? Ini sih harusnya itu, Pak, yang titik yang ada di bawah suatu tanda ini. Yang mana? Yang dia menemukan bahwa dia dapat berdoa dalam bahasa roh, karunia bahasa roh ialah Halaman berapa tuh? halaman 29, Pak. 29? Iya, yang itu, yang di atas, Pak. Oh, ini dulu buku kuning yang mana nih? Yang strip kedua. Kuning tipis. Iya, kuning yang ini Iya, Pak. kuning tipis. Ya. Oh, Jadi dulu. poin yang B Pak Surya, tadi kan poin yang A. Yang B. Yang Tuhan Yesus. Nah, poin yang B itu kan ada strip-stripnya tuh. Strip Dia yang menemukan kedua, Pak. strip yang ketiga, Pak. Dia menemukan bahwa dia dapat berdoa bahasa roh. Karunia bahasa roh ialah suatu tanda pertumbuhan spiritual itu, Pak. Tadi saya liatin ayatnya dulu, Pak, tadi, Pak. Mungkin harusnya ini dulu ya. Ya, ini nanti kita besok aja lah ya. Oh iya, udah. Oke. Karena ini masih bahasa roh. Oke, lanjut. Nah, ini masih masuk yang tadi yang saya katakan, ini yang C kan? Iya. Bagian C, apa yang dirubah itu tadi. Oh iya. Kita baca kitab suci berubah gitu ya. Gitu. Ya kalau dulu cuma sekedar baca, mungkin karena ada kewajiban baca kitab suci, apalagi ikut yang MBA atau ABA itu kan. MBA itu mari baca kitab suci, ABA itu ayo baca kitab suci yang sehari 3 bab itu kan. Nah, kalau dulu mungkin yang sekedar baca, tapi dengan ini kita baca kitab suci lebih menghayati, lebih melibatkan Roh Kudus. Sakramen-sakramen juga menjadi lebih hidup, tidak hanya sekedar ikut, lebih menghayati. Gitu. Nah, yang kata Mbak Lisa tadi, lalu apalagi yang berubah? Kalau saya selalu merujuk ke depan, bahwa kalau Roh Kudus datang itu akan berubah. Pasti nyambung semuanya ini. Kalau tadi kan Mbak Lisa bilang ini kan kesannya terpisah. Karena saya nggak mengkaitkan yang di depan, bahwa kalau Roh Kudus datang, kita akan berubah. Gitu. Nah, kalau kaitin ke situ, nyambung semua. Apa yang berubah? Kita baca kitab suci berubah. Lebih menghayati. Liturgi kita berubah, lebih menghayati. Sakramen mungkin ya kalau dulu hanya sekedar datang, sekarang juga menjadi lebih hidup karena kita lebih menghayati. Apalagi yang berubah? Buah roh berubah. Gitu kan? Semakin berkembang. Kasih contoh. Misalnya salah satu buah roh itu apa sih? Kasih. Gitu. Kalau dulu mungkin ada orang yang ngasih, dia memberi sesuatu misalnya kepada orang. Tapi dia pilih. Kalau masih saudara, oke. Kalau masih ada hubungan kerabat, oke. Kalau orang lain, enggak. Mengampuni, kalau masih saudara, oke. Kalau masih kerabat, oke. Ke orang lain, sorry ya, enggak ada ampun. Nah, sekarang berubah. Gitu. Berkembang, enggak hanya sebatas itu. Lalu menerima karunia. Nah, ini. Menerima karunia roh untuk melayani Allah. Coba kita lihat ya. Itu lihat bagian E kan itu. E kan? Iya. Kita dapat menerima karunia-karunia Roh Kudus untuk melayani Allah dan untuk kepentingan sesama. Jadi bukan cuma menerima karunia untuk melayani Allah, tapi juga untuk sesama. Apa aja? Untuk kepentingan bersama kan? Untuk kepentingan bersama misalnya hikmat, sabda pengetahuan. Kita menerima karunia itu. Kenapa? Karunia hikmat, pengetahuan, iman, penyembuhan, mukjizat itu bukan untuk diri kita, itu untuk orang lain. Kalau kita punya karunia hikmat kita dapat, kita buat orang lain. Kalau buah roh untuk diri kita, supaya kita punya kasih, itu buat diri kita.
Nah, kasih kita itu bisa kita persembahkan kepada orang lain. Gitu ya. Ini jangan setengah. Jangan untuk melayani Allah. Tapi lengkapi. Dan untuk kepentingan bersama. Jadi bukan cuma kepada Allah, kepada sesama juga. Kalau Roh Kudus datang. Ya. Terus berikutnya, tadi saya lihat ada yang salah soalnya. Jadi saya kudu satu-satu. Lupa saya yang mana. Ini Romawi 3. Kepenuhan hidup dalam roh dimulai pada waktu kita menerima doa pencurahan roh. Oke ya. Pencurahan Roh Kudus mungkin kita mengalami hidup yang lebih dalam roh. Gitu. Oke. Mengalami hidup penuh dalam roh. Ini masih bagian yang nomor 3. Ya kan? Mengalami kehadiran Roh Kudus yang mengubah kita merupakan pembebasan kuasanya. Mengalami perubahan. Ini yang A. Ini yang A. Iya, yang mengalami kehadiran Roh Kudus. Oke. Semua yang A ini ya. Oke, masih oke. Iya, Terus? Iya, masih yang A, Pak. Terus? Nah, ini doa nah, masih bagian yang tadi ini nih. Ya. Ini. Saya ngingetin lagi tadi yang Mbak Lisa bilang, pakai satu bahasa yang sama. Kalau pencurahan pakai pencurahan semua. Kalau dibaptis pakai dibaptis semua. Ya. Tapi bagusnya pakai pencurahan aja deh. Jadi yang dibaptis dibuang semua, diganti. Ya. Oke. Dibaptis dalam roh bukanlah merupakan penerimaan Roh Kudus yang pertama kalinya. Betul kan? Melainkan lebih merupakan pembebasan kuasanya. Oke. Sebab kita menerima Roh Kudus saat sakramen permandian dan penguatan. Oke. Lanjut. Tiap orang mengalami perubahan yang berbeda-beda setelah doa pencurahan Roh Kudus. Mendapat pengalaman yang lebih dalam dan penuh dengan kuasa kehadirannya. Oke, masih oke lah. Terus. Untuk mengalami pencurahan roh. Nah ini, untuk mengalami pencurahan roh tidak tergantung kepada apakah seseorang sudah atau belum menerima sakramen baptis. Kita menerima Roh Kudus pertama pada saat dibaptis. Gimana? Ya kan? Oh, gini Pak Surya. Gimana? Ini mohon maaf juga sebelumnya, karena saya ini kan mengikuti dari awal ya. Jadi ini guru pertama dan guru berikutnya. Jadi ini saya ingat betul, ini Pak Yuswanto yang kasih waktu itu. Jadi maksudnya begini, pencurahan roh itu bisa dialami oleh orang yang sudah dibaptis ataupun belum dibaptis. Gitu loh maksudnya. Jadi tidak harus dibaptis dulu baru bisa terima pencurahan roh. Sekalipun orang itu belum dibaptis, dia tetap bisa menerima doa pencurahan Roh Kudus. Begitu mungkin maksudnya. Ya, hanya betul saya setuju. Makanya kan ada orang nanya begini. Kalau orang yang tidak Katolik, tidak Kristen atau belum dibaptis, ada Roh Kudus nggak di dalam dirinya? Kan kurang lebih nanti kalau nanyanya ke situ ya, mirip-mirip ke situ kan? Gitu. Sementara kan kita bilang pada saat kita dibaptis itu kita menerima Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Artinya penerimaan Roh Kudus kan pada saat dibaptis. Gitu. Cuma ada orang nanya loh, kalau gitu orang yang nggak dibaptis nggak punya Roh Kudus dong, ya kan? Nah, kalau saya ada yang nanya seperti itu, saya selalu jawabnya Allah kita Allah yang Maha Kasih. Kita tidak bisa membatasi kerja Allah hanya karena dibaptis atau belum dibaptis.
Betul. Masalah Allah mau memberikan Roh Kudus atau tidak kepada seseorang yang belum dibaptis, itu hak prerogatif Allah. Betul kan ya? Betul, ya. Nah, sama, ini juga arahnya ke situ. Saya setuju. Jadi pencurahan Roh Kudus itu orang sudah dibaptis atau belum dibaptis tidak masalah. Tetap bisa Tergantung. mengalami. Hanya hati-hati dengan kalimat ini. Karena banyak orang yang bukan beranggapan ya, tapi memang di ininya kalimatnya seperti itu. Pada saat kita dibaptis, itulah pertama kali kita menerima Roh Kudus. Gitu ya. Lalu bagaimana kita ada, kan katanya pencurahan Roh Kudus tidak menggantikan sakramen penguatan. Sementara sakramen penguatan itu kan sesudah sakramen baptis. Kan gitu. Bagaimana ada pencurahan Roh Kudus kalau Roh Kudusnya belum kita terima. Jadi kan banyak orang berpikir kita baru menerima Roh Kudus itu kalau udah dibaptis loh. Iya. Nah, jadi hati-hati. Boleh pakai ini kalau Samuel bisa menjelaskan dengan jelas. Gitu. Betul yang Balisa bilang betul, saya setuju banget. Hanya hati-hati kalau mau memakai kata ini. Karena tidak. Ini ada nggak sih di buku? Statement ini ada nggak sih di buku, Sam? Ini yang kalau saya lihat sih yang di C, Pak. Di bagian 3 yang C. Kita tidak bisa terus-menerus hidup dalam relasi yang kurang dekat dengan Tuhan. Dalam kondisi yang sepertinya tidak memiliki kuasa sebagai orang Kristen, hidup kita perlu diperbarui melalui pencurahan Roh Kudus. Dalam kondisi yang sepertinya tidak memiliki kuasa, bukan belum dibaptis. Sepertinya, seolah-olah. Atau buku yang tipis mana sih? Buku yang tipis bunyinya gitu nggak? Beda, Pak. Bukan, Pak. Ini yang di C nih, tidak perlu terjadi bahwa orang Kristen memiliki hubungan yang lemah atau kurang dengan Allah, atau tak memiliki kuasa sebagai orang Kristen. Mirip-mirip sih. Bentar, saya lihat ya. Memang kalimatnya ini agak ini. Romawi 3 ya? Iya, betul. 3C, Pak. Tidak perlu terjadi bahwa orang Kristen memiliki hubungan yang lemah atau kurang dengan Allah, atau menjadi tak memiliki kuasa sebagai orang Kristen. Bukan belum dibaptis. Jangan sampai terjadi. Orang Kristen itu memiliki hubungan yang lemah sama Tuhan. Makanya hidup baru itu mempererat lagi hubungan manusia dengan Tuhan. Atau kurang tuh dengan Allah. Atau tidak memiliki kuasa sebagai orang-orang Kristen. Karena anak-anak orang Kristen sudah diberi kuasa. Bukan belum dibaptis kalimatnya itu. Jadi bisa boleh tambahin Pak Surya. Jadi ini sehubungan dengan Romawi 3 Sam yang halaman 29 Sam. Ya. Makanya harus dipahami betul masing-masing Romawi ini maksudnya apa. Jadi kepenuhan hidup dalam Roh itu dimulai pada waktu kita dibaptis di dalam Roh. Dibaptis dalam Roh ini memungkinkan kita mengalami hidup yang lebih penuh di dalam Roh. Waktu kita mengalami hidup yang lebih penuh di dalam Roh itu tidak akan terjadi lagi bahwa kita menjadi Kristen yang lemah. Nah, gitu. Betul. Jadi sebaiknya yang ini dihilangin aja kali, Sam, biar nggak bingung. Iya, hilangin aja ya. Karena kita udah penuh dengan Roh Kudus, kita tidak akan lagi mengalami hidup sebagai orang Kristen yang lemah atau kurang hubungannya itu. Tidak memiliki kuasa sebagai orang Kristen itu nggak akan terjadi lagi gitu. Jadi tetap menunjuknya tuh ke poin utamanya di Romawi 3 itu. Kepenuhan dalam Roh itu mengakibatkan A, B, dan C. Coba kita lihat ya, itu Kisah 10 ya. Ayat 34 sampai 37. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan mengamalkan kebenaran berkenaan kepadanya, itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang.
Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di suatu ranah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes. Nah, ini kan bukan bicara baptis dalam arti baptis sama Yesus ya. Ini kan masih bicara baptis Yohanes. Baptis Yohanes itu kan baptis pertobatan, baptis air. Kalau Roh Kudus kan baptis Roh Kudus istilah. Kalau Yesus kan baptis Roh Kudus kan. Gitu. Lalu 44 sampai 45. Ketika Yesus berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengar pemberitaan itu, dan semua orang yang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan di atas bangsa-bangsa lain juga. Sip. Percaya kan? Setelah percaya dulu, dan itu waktu Petrus berkata yang ayat sebelumnya itu. Baptisan Yohanes. Nggak apa-apa kalau bisa menjelaskan, nggak apa-apa. Nah, tinggal saya pikir-pikir. Ya, nanti ngobrol lagi. Gimana itu? Lanjut dulu. Sebentar Pak Surya. Ya. Biar nyambung nih semuanya nih, mumpung belum terlalu jauh. Sam, Ya, ke slide sebelumnya lagi, Sam. Yang mulai dari slide 1 kita perbaiki dulu. Ya, mana, Pak? Yang mulai dari Romawi 2, Sam. Oh, Romawi 2 ya? Oh, iya. Yang tadi ada yang kelupaan Pak Surya yang ngingetinnya. Terus lagi. Romawi 2. Nah, sebelumnya. Romawi 2 yang awal banget. Mana sih? Bukan. Oke, Roh Kudus dapat mengubah seseorang. Nah, Sam, ini yang jadi poin utamanya, Sam harus tambahin yang Romawi 1. Lebih mengenal Allah dan mengalaminya. Ini breakdown setelah poin A-nya. Dan gini loh, Sam. Waktu Sam jelasin, Roh Kudus itu dapat mengubah seseorang. Mengubah apa? Yang pertama adalah ia akan lebih mengenal dan mengalami Allah. Nah, itu yang tadi saya bilang. Iya. Itu jangan dihilangkan poinnya ya, nanti ditambahin ya, Sam. Tuh. Jadi poin yang penting waktu Roh Kudus mengubah seseorang itu dia jadi kenal. Nah, kenal itu masuk yang sesi 1. Jadi bukan cuma Allah yang di awang-awang, Allah yang abstrak, tapi dia betul-betul bisa mengalami Allah itu hadir tiap hari. Allah mencintainya. Sungguh dirasakan bahwa setiap hari itu aku mengalami berkat, mengalami pemeliharaan dari Allah tuh makin nyata aku alami. Yang semula tuh aku nganggep itu mah biasa. Bisa bernafas, bisa apa, itu mah biasa. Tapi waktu Roh Kudus mengubahku, aku jadi melihat bahwa setiap hal-hal kecil itu adalah sarana Allah memelihara aku. Itu loh, Sam, jelasinnya gitu. Terus yang kedua, Allah itu betul-betul hadir dalam cara yang baru. Jadi jelasin itu mesti hal-hal yang konkret. Seperti apa misalnya gitu. Ya itu tadi, lewat pemeliharaan Allah itu aku bisa melihat Allah hadir di dalam hidupku. Hadir di dalam orang-orang yang Tuhan tempatkan di dalam hidupku. Jadi ada istri, anak-anak, papa mama. Aku melihat itu betul-betul ungkapan cinta Allah kepadaku. Jadi boleh. Jelasinnya tuh benar-benar oh ya, oke. Jadi masuk poin berikutnya orang yang dengar oke, paham gitu. Nah, terus yang ini tadi yang Pak Surya bilang. Yang tadinya aku tuh kalau melakukan apa-apa itu tuh aku seperti nggak ada apa ya? Nggak ada apa sih namanya? Nggak ada yang kasih tahu, nggak ada yang kasih petunjuk, tapi lewat kehadiran Roh Kudus, aku menjadi orang yang lebih peka, Sam. Nah, mungkin kalimatnya peka kali ya. Yang itu kan Allah bicara dalam hati itu ya. Iya, itu lebih enak. Jadi lebih peka. Jadi yang tadinya suka mengabaikan setiap suara hati yang tadi Pak Surya bilang jangan gitu tuh. Nah, sekarang tuh aku sangat peka dengan apa yang Tuhan suka dan Tuhan tidak suka. Ya, mungkin lebih kalimatnya lebih bagus peka mungkin ya.
Nah, lewat itu semua, ini yang poin keempat jelasin. Hidup saya itu makin selaras dengan apa yang Tuhan Yesus mau. Nah, Jadi enak tuh Sam, jelasinnya kan Sam? Mulai dari Iya, Pak. ngenal, alami, tek. Jadi orang yang mendengar itu, dia tidak terpaku hanya dengan apa yang Sam tulis. Ini juga akan lebih baik kalau mungkin kata-kata yang disampaikan itu akan lebih sederhana. Allah berbicara dalam hati itu lebih enak, ngomongnya mungkin lebih peka ya Pak ya? ya, Lebih peka lebih peka. pada Memang kita jangan terpaku sama kalimat di buku. yang di buku. Lebih Yang enak tuh penting ngomong kalimat di buku. Kalimat Iya. di buku itu kita ngerti maksudnya, pakai kalimat sendiri. Kayak inilah yang Lisa bilang tuh, Allah berbicara dalam hati. Ternyata nemu kalimat yang lebih enak, lebih luas, peka. Gitu. Ada kepekaan di dalam diri kita. Kan nggak ada itu di buku. Begitu ngomong peka, tahu apa yang Allah suka tidak suka, itu menolong saya makin. Nah ini yang Tuhan Yesus jadi prinsip hidup itu seperti itu. Hidup saya itu makin selaras dengan yang mau. Kalau sesuai prinsip Allah kan orang kan jadi bingung prinsip Allah itu apa sih gitu kan? Iya. Kira-kira gitu ya Sam. Jadi enak Sam jelasinnya tek. Oke. Ditambahin nanti. Makasih, Mak. Iya. Oke. Lanjut lagi dulu, tinggal beberapa slide kok ya. Yang terakhiran nih Pak tadi ya. Terus. Udah ini. Terus. Oke lah. Yang ini belum. Oh. Kita dapat bertumbuh. Oh, ini awal kehidupan baru ya. Iya. Dengan pertolongan Kristen, oke lah ini kita dapat. Iyalah ini sih nggak terlalu masalah lah. Menemukan persatuan dan persahabatan dengan rasa damai. Oke. Berarti masih ada PR nih Sam. Siap. Nggak apa-apa. Tadi aku catat Sam 38 menit dari mulai sampai selesai. Oh, iya Pak. Pas lah ya kalau waktunya ya. 45 menit masih ada waktu 7 menit. Ya, untuk dirubah-rubah. Sama mungkin begini kali. Tadi saya dengar ada beberapa, mana catatan saya? Ada beberapa Sam sedikit maksudnya nggak salah, cuma mungkin keseleo kali ya atau gimana gitu ya. Iya Pak. Keseleo lidah gitu kan. Kurang latihan nanti. Mana ya? Ada Puji loh di sini, Ji. Oh iya, ayo. Puji, jangan diam saja. Ya, nggak nyimak Mbak, aku nih sambil belajar. Nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa Pak Surya, nyimak aja. Mau kasih masukan, Ji? Iya, Cek. Ayo kasih masukan. Enggak lah, udah cukup. Cuman aku mau sharing aja yang tadi yang kita perdebatkan itu loh, yang Pak Yus punya baptis roh, ya. Nah, waktu pengalaman aja, waktu saya ikut SHDR, memang banyak pertanyaan dari sesama anggota. Boleh nggak ya saya nih ikut pencurahan Roh Kudus? Maksudnya gini, maksudnya boleh. Aku kan belum dibaptis. Mereka tuh kayak takut kan, kayak terima komuni itu bagi yang sudah dibaptis. Jadi ada beberapa orang yang mungkin mereka tuh baru calon apa yang belum ini ya kayaknya. Ya, yang belum dibaptis. Ya masih katekumen, terus ada yang masih Buddha gitu ya, yang masih katekumen lah. Jadi mereka tuh takut kayak gitu. Nah kalau ikut didoakan apa seperti kayak nyambut komuni gitu loh. Karena kan waktu itu masih ada bahasa-bahasa baptis roh gitu. Jadi ada beberapa yang nanya, boleh dah ya, aku kan belum dibaptis gitu. Nah terus dijawab sama ya temen yang mungkin panitia lah yang waktu itu fasnya atau siapa gitu ya. Ya boleh, maksudnya siapa aja boleh. Mungkin itu kali maksud Pak Yus ya. Termasuk itu kali. Iya, karena betul. gini. Iya sih. Iya. Jadi kalau masalah pencurahan Roh Kudus tergantung orangnya percaya nggak gitu. Karena kan orang yang belum dibaptis artinya belum Katolik ya, sederhananya ya.
belum Katolik, belum menerima Yesus, apakah dia juga bisa menerima Roh Kudus gitu? Maksudnya bukan menerima tuh hatinya membuka nggak buat Roh Kudus? Benar. Percaya nggak gitu? Iya benar, memang dibilang gitu. Yang penting kalian hatinya terbuka nggak? Memang panitianya bilang gitu. Yang penting kalian mau nggak? Maksudnya hatinya nerima nggak? Ini cuma mempersiapkan hati aja. Jadi walaupun nggak belum baptis nggak apa-apa. Jadi bukan kayak nerima komuni. Takutnya mereka tuh kayaknya salah, berdosa gitu loh kalau terima ini. Takutnya karena kan kalau komuni kan memang nggak boleh gitu. Nah makanya. Mungkin di sini kalau mau pakai ini, saya meneranginya kayak tadi. Lalu ada nggak sih peserta yang belum bukan Katolik atau belum dibaptis? Iya Pak. Oh ya benar. Itu suka ditanyain memang. Nah kalau misalnya gitu ada, aja, Pak, masuknya ke situ bicaranya. Ya benar Pak Surya. Memang suka gitu pembicaranya nanya. Oh ya di sini sudah dibaptis, ada yang belum dibaptis nggak? Nanti kan ada yang angkat tangan atau itu ya baru mau apa segala macam. Nah, baru dia masuk gitu. Ya benar-benar Pak Surya gitu. Karena saya waktu ikut SADR pertama, saya bukan Katolik. Saya belum dibaptis. Pencurahan jalan, tapi saya nggak dapat apa-apa. Yang namanya juga belum bisa menerima Yesus kok gitu kan. Gitu. Ada lagi, Puji? Nah, itu aja. Yang lain saya nyimak, saya nerima semuanya. Makasih. Sam, nambah lagi nggak apa-apa ya, Sam? Apa, Mak? Nambah lagi nggak apa-apa ya, Sam? Sam, nggak apa-apa. Nanti, Sam. Iya. Nanti selesai malam ini rambutnya kayak saya gini, Sam. Ayo terus gimana bisa? Ya, ini nambahin aja di ilustrasi. Ini teknis banget, Sam. Di ilustrasi air tadi loh, Sam. Saya baru mau ngomong itu. Coba sama nggak nih? Ayo gimana? Gimana, Pak? Jadi, itu jangan dijelasinnya di belakang. Udah sama, berarti saya udah nggak perlu. Ya. Jadi waktu Sam tunjukin air bening, itu Sam bilang, ini kondisi kita sebelum mengenal Kristus, sebelum kita dibaptis. Rasanya seperti apa? Sam cicip. Itu air putih kan, belum dituangin ini kan, madu kan? Ya. Tawar gitu. Lalu apa yang terjadi waktu kita dibaptis? Nah, Sam tuangin. Ini seperti madu yang dituangkan di air putih ini, ya. Roh Kudus itu masuk, kita terima di dalam hati kita waktu kita dibaptis. Sekarang stop dulu di situ. Sampai kalimat sini artinya kita baru menerima Roh Kudus pada saat dibaptis loh. Iya. Ya kan? Jadi kalimat yang tadi nggak pas. Iya. Betul. Gawat juga loh. Nggak apa-apa. Jadi maksudnya begini. Nanti, ini kebetulan juga di sini tidak ada yang belum dibaptis. Jadi lebih memudahkan, Sam. Lebih memudahkan. Ya? Oke. Ada yang baru saja dibaptis ada. Nah jadi udah selesai gitu, dicicip lagi, Sam. Cicip. Masih tawar. Kenapa masih tawar? Karena kita belum mengizinkan Roh Kudus yang kita terima itu untuk berkuasa penuh atas hidup kita. Nah, terus diambil sendok. Fungsi sendoknya dijelasin. Sendok inilah doa pencurahan Roh Kudus. Ya, dia mengaduk sehingga Roh Kudus itu betul-betul menyatu di dalam kita. Sekarang cicip rasanya. Manis. Waktu Roh Kudus hadir di dalam hidup kita menjadi jauh lebih manis. Ya. Itulah kenapa, nah kalau Puji lebih kreatif dia masukin nanti ada agar, ada apa, itu karunia dan buah-buah roh. Ya, tapi kan saya nggak pakai, ya udah nggak apa-apa sampai juga. Oke. Ya, jadi jelasinnya jangan di belakang ya, Sam. Iya, Mak. Ya. Makasih, Mak. Oke, thank you. Ya, saya coba nambahin ini. Itu saya tadi baru mau ngomong itu sebetulnya. Tuh, ilustrasi jangan di belakang. Saya tulisnya di kalimat saya tuh. Sama gini, Sam. Ilustrasi itu kudu bisa dilihat betul. sama orang. Tadi banyak yang nggak kelihatan karena gini. Kalau Sam bisa, waktu ilustrasi itu jangan masuk di PowerPoint posisi Samnya, dimatiin PowerPoint-nya.
Sharing screen-nya dimatiin. Share screen-nya dimatiin. Coba sekarang matiin lah. Ini kan kita udah nggak pakai. Nah, di ini sini. lebih besar, Pak. Lebih besar sama Sam-nya lebih mundur. Akhirnya mundur. Oh iya, Pak. Iya, Pak. Nah, jadi coba sekarang praktek kayak tadi tapi mundur. Oke. Ya udah ya. Nah, ibu-ibu. Agak diangkat. Pakai yang itu aja, biarin seolah-olah aja. Seolah-olah ya. Nah, ibu-ibu, di sini saya mau memberikan ilustrasi. Ini ada air putih ya, isinya air mineral. Nah, coba kita cicip ya, diminum. Sendoknya belum ada kan? Sendok masih di luar kan? Ya. Bagaimana rasanya? Tawar ya, masih tawar. Lalu saat kita menerima ya. Ini nggak kelihatan. Ini kondisi waktu kita belum menerima Roh Kudus. Dijelasin kenapa tawar. Oh iya. Oke, sip. Ya, ini kondisi kita belum menerima Roh Kudus, maka rasanya tawar. Lalu saat kita menerima Roh Kudus, ini harus banyak diperbaiki nih, Sam nih. Megang gelasnya jangan nutupin air. Megang gelasnya jangan nutupin air. Oh iya benar. Air. Jadi iya, Mak. Nah, dua tangan aja di atas. Nah, gitu. Jadi airnya kelihatan. Gitu. Coba. Kita akhiri di praktek aja lah. Udah setengah 10 soalnya, kasihan. Oh ini buat kita semua nih. Nanti kalau bawain sesi 3 juga ini belajar begini. Ya. Lalu saat kita menerima Roh Kudus melalui sakramen pembaptisan, ya ini ibaratnya madu ini ya sebagai masukin kita dibaptis. Mengendap di bawah sekarang. Sekarang kita bisa melihat ya Roh Kudus yang sudah kita terima melalui sakramen baptis ada di bawah sini menggumpal. Lalu kita coba lagi airnya, rasanya gimana Ibu? Tar dulu. Penjelasan Roh Kudus ada di bawah itu maksudnya gimana? Jangan main cicipi dulu. Cicipi itu gampang, tapi apa maksudnya si itu di bawah itu apa? Kita belum mengizinkan Roh Kudus itu pegang kendali, Sam. Iya. Dikunci rapat-rapat di sudut hati. Ya. Nah, ternyata Roh Kudus ini setelah kita menerima, saat kita dibaptis, Roh Kudusnya tergumpal di bawah. Maksudnya apa? Bahwa kita belum membiarkan Roh Kudus bekerja. Roh Kudusnya seperti terkunci di hati kita. Kita tidak menyadari adanya Roh Kudus. Ya. Seperti itu ya. Ya. Oke, bagus Sam. Lalu coba kita minum lagi ya, gimana rasanya? Masih tawar, ibu-ibu ya ternyata rasanya ya. Kenapa masih tawar? Karena ini nggak ada tadi, sorry. Ya. Karena kita belum mengaduknya, ibu-ibu. Nah, mengaduknya ini kita perlu sendok. Nah, sendok inilah yang menjadi saat kita menerima doa pencurahan roh. Sendok ini mengaduk Roh Kudus yang ada di bawah tadi yang menggumpal ini bercampur dengan air. Nah, ini kalimatnya udah dibetulin. Roh Kudus bercampur sama air kebasahan nanti kasihan. Nanti Roh Kudusnya mandi udah gitu, udah dikasih aduk saya. Jangan bilang Roh Kudus diaduk, kasihan muter-muter nanti Roh Kudusnya. Roh Kudus bercampur sama air itu lebih repot. Nah, kalimatnya kudu dibetulin. Jadi pada saat pencurahan roh itu kan pada saat pencurahan roh, kita biarkan Roh Kudus itu bekerja menguasai diri kita seutuhnya, misalnya. Nah, ini saya ibaratkan sendok ini saya puter. Gitu. Itu ibarat jangan Roh Kudusnya dicampur sama air. Kasihan Roh Kudusnya. Oke, Pak. Ya, terus? Oke, ini kita biarkan Roh Kudus bekerja
setelah menerima pencurahan roh. Ya. Lalu sekarang sudah berubah warnanya ibu-ibu ya, setelah kita lihat secara fisik dia tidak lagi putih dan tidak ada lagi yang menggumpal di dasar. Berarti sudah mencampur di dalam air ini. Jadi dulu yang mencampur apanya? Ya? Warna ini kan sudah berubah. Iya. Jelasin maksudnya berubah itu apa? Sekarang kita sudah membiarkan Roh Kudus itu menguasai kehidupan kita seluruhnya. Membiarkan apa sih tadi Lisa istilahnya apa sih? Bercampur ya. Bukan. Menyatu dengan diri kita. Atas hidup kita. Apa? Memegang kendali. Memegang kendali. Nah, sekarang Roh Kudus sudah memegang kendali dalam kehidupan kita. Saya ibaratkan seperti madu yang sudah saya aduk tadi, warnanya kan sekarang berubah. Gitu. Nah, sekarang coba saya minum, rasanya udah manis. Artinya apa? Kehidupan saya juga sekarang sudah jauh lebih manis. Lebih manis. Ya. Lanjut, Pak. Oke, lanjut. Udah kelar kan sesi? Masih ada lagi? Sudah. Ini mengakhiri sesi kan, Sam? Iya, sebelum membagikan pertanyaan sharing tadi kan. Oke. Ya, Good job, Sam. Makasih ya, Sam. Masih banyak ini yang harus dibenahi. Sama-sama. Ya, nggak apa-apa. Kita akan belajar dari kekurangan-kekurangan. Iya. Kan? Juga belajar nih nanti pas bawa sesi 3 juga. Ya. Nah, ini kan saya rekam, nanti rekamannya biasa saya kasih ya, ininya ya, linknya ya. Iya, Pak. Kenapa saya masukin ke YouTube supaya lebih gampang ngambilnya, ngelihatnya. Setiap saat bisa lihat. Oh iya. Tapi nggak saya sebarin kemana-mana, jadi hanya orang yang punya link itu yang bisa lihat. Oh gitu ya. Oke. Ya. Jadi terserah kalau misalnya saya merasa, misalnya, si ini bolehlah ngelihat, kasih aja link. Kasih aja, Pak. Nah, kalau saya nggak akan ngasih siapa-siapa, yang saya kasih itu cuma yang bersangkutan, Sam ya, Lisa sama Henny. Nah, saya suka perhatiin kayak punya Sam, kemarin ada 6 orang yang nonton, berarti ada yang ngebagi-bagi. Kalau saya cuma 3 itu. Nanti kalau yang minggu depan, ya saya otomatis nggak dapat. Yang kasih Lisa, Henny, sama yang bawain sesi 4. Masalah nanti kalau saya ngasih, berarti ada yang ngasih. Silakan, nggak apa-apa. Buat saya nggak masalah. Oke? Oke, Pak. Oke, ya. Oke, kita tutup ya. Udah, Lisa, ada tambah lagi? Enggak, udah. Puji, ada tambahan lagi? Pak Surya, makasih banyak. Cukup. Makasih, cukup. Nah, kalau gitu sekarang lu Puji yang nutup dalam doa aja. Oke. Mari kita siapkan hati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini. Kau masih memperkenankan kami memberi kesempatan untuk belajar lebih dalam lagi tentang Engkau ya Bapa, tentang kasih-Mu, dan lebih dalam lagi terutama untuk sesi 3 ini. Ya Bapa, semoga apa yang kami pelajari hari ini ya Bapa, sungguh benar bekerja dalam diri kami dan dapat memberkati orang-orang di sekitar kami, terutama untuk Sam yang nanti hari Sabtu akan membawakannya, akan memberkati untuk para peserta dan semua orang yang mendengarkan. Ya Bapa, berkatilah Sam ya Bapa, urapilah dia, taruh ya Bapa pikiran Engkau di dalam pikiran Sam, agar Sam benar-benar dapat mengutarakan isi hati-Mu ya Bapa. Kami yakin kuasa Roh Kudus akan bekerja dalam diri Sam. Kami juga berterima kasih Bapa, Engkau telah menyediakan mentor bagi kami, yaitu Pak Surya, juga Mbak Lisa, yang saat ini Kau jaga mereka ya Bapa. Berkati mereka setiap pekerjaan mereka dan kesehatannya, dan semoga dalam kesempatan ini ya Bapa, biarlah kami dapat selalu menyatukan hati kami Bapa untuk menyenangkan hati-Mu, untuk melayani Engkau ya Bapa di dalam setiap kesempatan hidup ini. Bapak, hari sudah malam Bapak, kami ingin beristirahat. Berkatilah istirahat malam kami ya Bapak, lindungilah kami agar besok hari kami dapat bangun kembali dengan energi yang baru, dengan
curahan kasih-Mu, curahan Roh Kudus-Mu yang baru, yang membuat kami untuk tetap bersemangat Bapa untuk menghadapi setiap hari-hari kami. Ya Bapa, terimalah ucapan syukur kami, permohonan kami ini melalui Tuhan kami, Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Oke, thank you Puji. Terima kasih. Thank you Sam, Elis, Lisa. Thank you semuanya ya. Terima kasih Pak Surya. Sama-sama, thank you. Semangat ya Sam. Puji. Iya Pak, iya Pak. Oke Ya, Pak. sama-sama. Makasih Doa semua. kami menyertai Sam. Ya, Makasih Pak. amin, amin, amin. Thank you. Bye-bye Semangat semua. lah. Memang kudu kerja keras dulu dikit. Dikit Pak. Banyak Pak. Ini, Pak. Dikit lah, nggak banyak. Dibanding yang pertama kan ini udah lebih berkurang. Tapi Gitu thank ya. you ya Sam. Saya dapat hiburan.